Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Talkative TP 2013. Ya, Talkative TP ini merupakan agenda tahunan dari rangkaian ospek TP UNY. Jadi di Talkative TP 2013 ini sudah di episode ke-5. Yeay. Ya. Sebelum kita mulai acara Talkative ini, kita mau perkenalan dulu ya. Ya. Saya Eto. Dan saya Dwiki. Di sini kita akan nemenin kalian 1 jam ke depan di acara Talkative TP 2013. Nah, Kak Kiki. Iya Kak Eto. Di acara Talkative TP ini kan dari tadi kita udah ngomong ya Talkative TP. Nah, mereka pasti pada bingung kan, apalagi baru-baru mereka udah ditaruh di ruangan yang semewah ini gitu kan. Yang dingin, berAC, berkarpet juga ada kan. Kamera. Ada kamera, terus ada kita yang paling kece gitu kan. Iya dong. Nah, sebenarnya tuh Talkative TP itu apa ya? Iya. Jadi kalau bisa dijelasin dikit ya kayak. Dikit aja. Dikit aja sih. Dikit Talkative aja. TP itu seperti talkshow yang sering kalian lihat di TV-TV kalau kalian punya TV ya sebenarnya. Jadi nggak jauh beda gitu ya. Nanti kalian bisa share semua pengetahuan tentang teknologi pendidikan. Nanti kita datengin satu narasumber ya. Salah satu dosen ternama di TP gitu. Iya. Nah, Kak Kiki. Iya Kak Eto. Ada yang baru nggak sih di TP UNJ gitu? Di Iya Talkative dong. sekarang? Talkative tahun 2013 ini kan udah edisi kelima nih. Pasti beda. Nah, Iya. Talkative 2013 ini tuh Talkative-nya tuh gaul, Keren. alay, Alay. galau. Bikin galau juga Bikin ya? galau juga. Iya, Yang karena, kedinginan mungkin galau. Galau karena Iya. tersaingi juga kan sama kita Iya. kan ya. Gini Kak Kiki. Iya Kak Eto. Ini kan mereka udah maba baru. Tapi kita nggak maba. enak kan kalau manggil mereka maba ya. Iya. Gimana kalau kita manggil mereka tuh smart people ya? Smart people. Sebagai achievement penghargaan buat mereka karena mereka udah smart. Milih Iya. jurusan yang smart. TP. Masuk kan? TP kan udah pilihan gitu. Udah pilihan yang smart Ini banget, termasuk orang-orang yang luar biasa. masuk Luar TP biasa. itu. Dan semoga besok keluar dari TP juga luar biasa. Amin. Kak Kiki. Iya Kak Eto. Di Talkative TP 2013 kan udah tahunnya beda kan. Ruangannya juga beda sekarang. Iya. Hostnya beda. Maba-mabanya juga ya smart people kan. Iya. Smart people semuanya. Nah, ada yang beda juga nggak sih dari tema tahun ini gitu? Jelas kalau tema itu dari tahun ke tahun beda ya. Dan seperti yang udah ada di belakang kita, tema Talkative TP kita yaitu menyamakan persepsi teknologi dalam teknologi pendidikan. Nah, Kak Kiki, biar makin semangat, gimana kalau kita ajarin jargon Talkative kita dulu? Gitu. Oh iya, kita Ya. punya jargon. Punya jargon. Dan semuanya itu nanti harus bersuara, gerakannya harus sama kayak kita, Iya. sisi simetris bibir sama, jari-jari sama, semuanya Jari-jari harus sama, semuanya sama ya Iya. kan? Bibir sama mulut sama gitu kan? Sama. Ya, Ajarin bibir sama mulut. Iya. Ajarin ya Kak. Ya, nanti kalau kita bilang Talkative TP 2013, kalian jawab Awa prikitiu. Gede ya, harus semuanya gitu, harus semuanya Semuanya. total ya. Total. Harus gerak semuanya. Nanti kalau ada yang nggak Nggak ngikutin ikut, ya kan? harus maju ke Maju ke depan. depan nemenin kita. Sampai acaranya akhir selesai harus kayak gitu terus. Oke, boleh dicoba ya? Iya. Tuh, 2, 3. Talkative Talkative TP TP 2013. Awa prikitiu. Boleh. Ya, Tepuk tangan semangatnya dulu ya. Hebat, semuanya hebat banget ya. Iya, ini semangatnya udah mulai kelihatan. Iya. Nah, karena mereka udah mulai semangat banget nih. Pasti juga udah mulai pengen banget kan? Pengen tahu nih acara intinya gimana gitu kan? Mau ngapain ini kita Mau di sini apa, kok gitu kan? kita udah mulai deg-degan. Mulai Mulai deg-degan. keringet dingin mungkin. Keringet dingin. Ada yang kejang-kejang nih yang di Iya. belakang. Kejang-kejang gitu kan? Iya. Wah. Oh, Pemandunya gitu kan? kejang-kejang. Jangan-jangan pulang dari sini langsung di opname gitu kan? Bisa Gara-gara jadi, itu. bisa jadi. Nah, jangan sampai gitu kan? Nah, daripada lama-lama, langsung aja kita ke acara inti, kita panggilin dulu satu moderator yang bakal nemenin kalian di bincang-bincang nanti ya. Nah, gini, kita panggil bareng-bareng ya, namanya Kaulia. Kaulia. Gak asing kan? Panggil bareng-bareng. Iya. 1, 2, 3. Kaulia. Iya. Ada yang baru loh. Apa? Mahasiswa Mahasiswa TP. TP. Wah, seneng
banget ya Pasti. ketemu mahasiswa baru TP. Saya dipanggil ini untuk ngapain Pak, Kak? Bersih-bersih, Kak. Enggak dong, nanti kakak jadi moderator ya, daripada Oh, kita gitu. ntar kebanyakan job ya. Kita masih ada syuting di luar sebenarnya. Iya. Jadi Nggak apa-apa. daripada kakak juga gabut, mending kita pergi aja gitu ya. Ya, Ya langsung ya. Nanti Iya. ditemenin kawa sama Kaulia. Ya. Gimana Kak Kiki? Cabut Iya. ya? Langsung aja. Langsung ya. Pamit Ya. kalau ya. Ya, hati-hati di jalan. Iya, Terima Kaulia. kasih. Terima kasih ya. Nah, smart people yang ada di sini satukan suara. Hidup mahasiswa Indonesia. Hidup mahasiswa Indonesia. Hidup mahasiswa TP. Hidup mahasiswa TP. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan pembicara kita atau dosen kita yaitu Bapak Denny Hardianto. Nah, sebelum saya panggilkan Bapak Denny, saya akan bacakan CV-nya terlebih dahulu. Nama lengkap Denny Hardianto MPD, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Jalan Imogiri Barat, Semail, RT 6 Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Keahlian media pendidikan, multimedia pembelajaran. Riwayat pendidikan SD Negeri 68 Pagar Alam tahun lulus 1994, SMP Negeri 2 Pagar Alam 97, SMA Negeri 1 Pagar Alam tahun 2000, S1 Teknologi Pendidikan UNY tahun 2004, S2 Teknologi Pendidikan UNS tahun 2009. Jabatan lektor. Nah, langsung saja setelah saya bacakan CV-nya, langsung saja kita panggilkan Bapak Denny Hardianto. Kepada beliau kami persilakan masuk. Tepuk tangan. Selamat datang Bapak di Talk TP. Bagaimana perasaannya Pak melihat maba-maba kita, Pak? Kalau pagi tadi kok lemes. Nah, nih. Habis siang ini kok ini udah makan ini pasti. Ya. Di- Ada yang nambah tadi makannya? Jatahnya cuma satu ya. Nah, gini Pak. Karena teman-teman smart people yang ada di sini itu masih maba-maba gitu ya Pak ya. Kita langsung saja kali ini kita diberi kesempatan untuk berbincang-bincang mengenai menyamakan persepsi teknologi dalam teknologi pendidikan gitu Pak. Nah, berawal dari persepsi masyarakat mengenai teknologi, arti dari teknologi itu yang sering diartikan sebagai suatu alat atau suatu mesin seperti itu Pak. Nah, padahal arti yang sesungguhnya itu berbeda Pak. Nah, itu bagaimanakah arti yang sesungguhnya begitu Pak? Apalagi di jurusan kita itu teknologi pendidikan. Ada kata teknologi pendidikannya Pak. Nah, itu bagaimanakah prodi teknologi pendidikan, misalkan bagaimanakah proses perkuliahannya mungkin atau bagaimanakah prospek kedepannya, monggo dijelaskan. Baik, terima kasih Mbak Ulia, adik-adik mahasiswa baru yang saya banggakan. Jadi memang perlu kita samakan persepsi ya terkait dengan teknologi pendidikan. Karena memang sejarah sudah membuktikan dan mencatat banyak sekali mahasiswa teknologi pendidikan itu yang pada awal masuknya itu persepsinya beda gitu. Sehingga ada yang mengatakan, wah saya masuk sini kecelakaan sejarah ini. Kecelakaan sejarah. Apa yang dipersepsikan dengan apa yang diharapkan itu tidak sesuai dengan. Karena apa? Karena begini, persepsi yang banyak beredar di masyarakat itu teknologi itu diartikan sebagai mesin, ya, peralatan mesin-mesin itu. Padahal teknologi itu bukan itu. Teknologi itu kan asal katanya teknik. Teknik itu cara, ya, cara-cara yang dilakukan oleh manusia atau upaya-upaya yang dilakukan manusia untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh manusia itu, itulah sebenarnya teknologi. Buah karyanya itu teknologi namanya. Dulu itu tidak ada yang namanya cangkul. Orang begitu membajak tanah itu waktu itu yang menggunakan kayu gitu ya. Tiba-tiba ada cangkul. Cangkul itu buah karya teknologi, hasil karya teknologi, ciptaan dari manusia itu. Cangkul pakai terus oleh petani ya. Ternyata itu tidak cukup efektif. Muncul ide, bagaimana kalau untuk bajak sawah itu pakai kerbau. Gitu. Kerbau dibajakan dulu ya, kalau orang mau ini sawah itu kan pakai kerbau itu. Nah, kerbau dan bajaknya itu buah karya teknologi itu.
Muncul lagi terus orang berpikir bagaimana kalau tidak menggunakan kerbau. Kerbau ini kan bisa untuk dipotong gitu ya. Kalau yang lain pakai mesin. Akhirnya muncul traktor misalnya. Traktor itu buah karya teknologi. Jadi kira-kira teknologi itu begitu ya. Jadi kita jangan memaknai teknologi itu dalam arti yang sempit, tapi harus kita maknai dalam arti yang luas. Termasuk begini, cara-cara baru, ya, cara-cara baru yang ditemukan oleh manusia itu juga teknologi. Strategi-strategi baru yang dipakai itu juga teknologi sebenarnya. Nah, kira-kira itu. Nah, bagaimana dengan teknologi pendidikan? Teknologi pendidikan itu ya begitu. Sebenarnya mengambil asal kata dari teknologi dan kita lebih fokusnya di pendidikan, di dunia pendidikan. Kalau TP kita itu lebih kita kerucutkan lagi masuk di dunia pembelajaran. Ya. Maka core kita, core teknologi pendidikan itu adalah pembelajaran. Ya. Pembelajaran. Bagaimana? Ada apa dengan pembelajaran itu kan? Kan gitu pertanyaannya gitu. Kenapa sih perlu ada teknologinya? Kenapa pendidikan itu perlu ada teknologinya? Ya memang perlu sekali. Kegagalan pendidikan di Indonesia mungkin atau dimanapun ya, itu salah satunya karena tidak menggunakan prinsip-prinsip teknologi pendidikan dan teknologi pembelajaran. Ya. Saya mau tanya, pernahkah Anda waktu di SMP atau di SMA, sekolah itu bosan? Belajar di kelas bosan? Pernah? Sering kan ya? Sering. Nah, itu kenapa? Monoton. Apa yang monoton? Pelajarannya? Gurunya? Cara penyampaiannya? Nah itu, ya, itu sebenarnya yang membuat pendidikan kita itu masih sulit berkembang ya. Kenapa? Karena cara-cara yang digunakan itu belum teknologi, ya, belum menerapkan prinsip-prinsip teknologi pendidikan. Caranya masih sangat konvensional, gitu. Dan itu terjadi di pendidikan kita di Indonesia hampir semuanya, ya. Jadi membuat suasana di kelas itu tidak begitu nyaman, menjenuhkan, membosankan begitu ya. Apalagi kalau kita membaca buku, bahan ajar. Ada nggak di kelas ini atau mungkin pengalaman Anda waktu SMA gitu ya, baca buku itu nggak enak, nggak suka? Sering, mau jarang baca buku, Wak. Kenapa itu terjadi? Karena boleh jadi sumber belajar atau buku ajar yang dibuat itu memang tidak membuat kita itu enak untuk membacanya, nyaman untuk membacanya. Isi buku tulisan tok gitu ya. Dalam perspektif teknologi pendidikan itu betul membosankan. Karena kemampuan kita di dalam membaca itu memiliki keterbatasan. Nah, kira-kira adik-adik sekalian, itulah yang akan Anda banyak geluti di dalam di prodi ini, di teknologi pendidikan. Mulai dari strategi belajar dan mengajar, ya, bukan hanya strategi mengajar, tetapi strategi belajar itu Anda akan belajar, dipelajari betul, ya. Bahwa ngajar itu tidak hanya ceramah di depan kelas gitu kayak guru-guru kita yang banyak itu ya. Mengajar itu banyak metodenya, ya, banyak caranya. Dan itu nanti kita akan pelajari, kita akan dalami begitu. Supaya apa? Supaya nanti Anda bisa memberitahu para guru-guru itu. Ya. Makanya TP itu kadang ada yang menyebut ya gurunya guru itu ya TP itu. TP bukan jadi guru, tapi dia memang menjadi profesi, satu bidang profesi yang dalam rangka hadirnya kita itu di situ. Ya. Makanya seperti saya, mohon maaf ini nanti tidak bisa sampai menemani tuntas ya, karena jam 1 harusnya saya tuh harus melatih guru-guru di kota gitu ya. Jadi tugas kita itu banyak ke situ.
melatih para guru-guru, memberi pembelajaran, bagaimana mengajar baik, bagaimana belajar yang baik. Kemudian yang berikutnya itu supaya belajar yang baik, menarik itu bagaimana medianya, gitu ya. Alat bantunya, alat peraganya bagaimana. Makanya kalau Anda melihat banyak produk, ini salah satu produk-produk teknologi mahasiswa TP ya, bikin itu ya. Itu sebenarnya ini media-media pembelajaran gitu ya. Ini nanti Anda akan banyak ketemu. Ini yang media yang seperti ini kan media grafis, media sederhana, media tepat guna kalau dulu namanya. Kemudian juga foto ya. Makanya nanti Anda begitu kuliah nanti jangan heran ketemu mata kuliah fotografi. Ini ngapain TP kok belajar fotografi? Kita belajar fotografi, foto itu produk teknologi, tapi bagaimana produk teknologi foto ini bisa membelajarkan. Ya. Foto yang membelajarkan. Anda nanti akan ketemu dengan mata kuliah sinematografi, video gitu. Anda akan diminta membuat film. Ya. Maka jangan heran Anda mahasiswa TP ini udah pintar-pintar ini mengoperasikan kamera ini. Kenapa? Ada mata kuliahnya kita. Kita akan membuat film atau film-film pendidikan. Gitu. Film yang membelajarkan itu kayak gimana? Karena belajar itu tidak hanya dari guru, kan bisa dari film-film itu kan. Kan bisa dari foto. Anda juga akan pelajari nanti komputer, perkembangan teknologi yang luar biasa saat ini kan. Ya. Anda akan ketemu nanti bagaimana komputer ini bisa membelajarkan. Internet itu bisa membelajarkan. Sekarang muncul banyak istilah e-learning. Ya. Electronic learning, belajar melalui elektronik. Itu TP itu. Ya. Ada nanti mata kuliahnya khusus di situ. Jadi kira-kira kita akan bergulat dan berkutat di situ. Tapi sekali lagi pesan dari ketua jurusan pagi tadi itu kan yang full, yang totalitas kalau masuk TP itu. Jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah. Nanti Anda kalau dalam proses perkuliahan mungkin akan menemukan, waduh kok. Karena saya perlu menginformasi, kalau kuliah ini memang begitu. Kuliah itu 80-20. Kalau SMA itu SMP itu ya 80-nya itu banyak diberikan oleh guru ya. Kemudian 20-nya nanti siswanya cari sendiri, ya belajar mandiri. Kalau SMA mungkin 50-50. Tapi di kuliah itu paling diberikan 20, 80-nya nyari sendiri, 80%-nya nyari sendiri. Artinya nanti akan banyak tugas-tugas mandiri Anda belajar. Ya itu kuliah itu memang begitu. Ya. Kalau Anda kuliah satu SKS itu maknanya 1 kali tatap muka, ya 50 menit, satu SKS itu 50 menit. 50 menit itu tatap muka. Kemudian 50 menit nanti ada tugas mandiri, 50 menitnya nanti Anda belajar sendiri, gitu ya. Ada tugas, ada belajar sendiri. Jadi itu makna satu SKS. Jadi 100 menitnya itu lebih banyak Anda, mahasiswa yang harus mencari dan mengumpulkan. Dan memang itu harus dilakukan. Kalau di perkuliahan paling nanti diberikan dasar-dasarnya saja. Nah pengembangannya Anda yang harus. Nah kira-kira begitu Mbak Aulia, saya sudah ngalur ngidul ngomongnya kemana-mana. Intinya begitu ya, saya menyampaikan sekilas tentang teknologi pendidikan ya. Mudah-mudahan nanti Anda tidak ini ya, oh gitu toh, gitu ya. Puas sekali. Kalau saya tadi kaget, dulu zaman saya kuliah ya, saya terus terang termasuk orang yang kaget dulu, karena tidak ada talk tip kayak begini nih. Jadi kuliah itu udah habis ospek itu kuliah aja, tiba-tiba ketemu mata kuliah fotografi TP kok pakai fotografi ini ngapain toh? Baru setelah selesai kuliah itu dikasih tahu, foto itu bisa membelajarkan, ya, foto itu bisa membelajarkan. Kalau bikin buku nanti dikasih foto-foto yang menarik yang membelajarkan. Jangan hanya tulisan tok, gitu. Itu membosankan, menjenuhkan. Gitu. Coba dikasih pesan fotonya. Oh maksudnya itu toh fotografi tadi. Kok ada video ngapain gitu? Memang saya nanti mau jadi artis apa? Gitu ya. Kali aja gitu Pak jadi artis. Dulu ada sih cita-citanya gitu kan. Cita-cita yang nggak sampai, sekarang malah disuting gitu kan. Nah baik kira-kira begitu ya, mungkin ada yang setelah
bincang-bincang kita dengan Bapak Denny. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Diberikan kepada dua kesempatan untuk smart people yang ada di sini untuk bertanya kepada narasumber langsung. Ya, cukup. Masnya, namanya siapa? Ubaidillah. Langsung saja Mas Ubaidillah, pertanyaannya. Yang saya tangkap pertama ketika melihat TP itu kan namanya kurikulum dan teknologi pendidikan. Apakah itu ada potensi menjadi program kurikulum? Seperti itu ya. Terima kasih kepada Mas Ubaidillah. Selanjutnya Anak saya Tanto, begini Pak, kita di teknologi pendidikan yang saya tahu UN-nya ini adalah baru terakreditasi B. Tapi ternyata teknologi pendidikan ini kan sangat penting ya Pak ya untuk pembelajaran, untuk pendidikan di Indonesia ini sendiri. Nah, kenapa mata kuliah ini, jurusan ini, prodi ini sangat penting masih terakreditasi B? Oh iya, terima kasih kepada Mas Edi. Langsung saja Pak, pertanyaan yang dijawab dari Mas Ubaidillah menanyakan potensi untuk menjadi, bisa nggak kurikulum ya? Ya, kurikulum. Baik, gini, jurusan kita namanya itu kurikulum dan teknologi pendidikan, itu jurusan. Di dalam jurusan itu ada prodi. Prodi itu namanya program studi, ya, yang lebih fokus mempelajari. Dulu TP itu punya 2 prodi. Ya, jurusan TP itu punya 2 prodi. Satu prodi kurikulum, yang satu prodi teknologi pendidikan, ya. Tapi prodi kurikulum itu phasing out. Phasing out itu artinya ditutup karena jumlah mahasiswanya tidak memenuhi kuota pada waktu itu. Udah beberapa puluh tahun yang lalu, ya. Dan belum dibuka lagi. Jadi kalau prodi itu memang bisa buka tutup gitu. Tapi bukan berarti teknologi pendidikan itu mengabaikan kurikulum. Justru kita juga belajar tentang kurikulum, pengembangan kurikulum, desain kurikulum, ya, bagaimana merencanakan kurikulum itu dipelajari. Tetap dasar-dasar itu diberikan, ya. Bahkan salah satu profesor kita, Profesor Anik Gupron itu ya profesor kurikulum, satu-satunya di Indonesia itu kayaknya, itu baru satu-satunya profesor kurikulum. Memang dia khusus pengembangan kurikulum, profesornya. Ya, nanti mungkin kalian bisa ketemu dengan dia. Jadi itu ya, itu kurikulum. Kita tetap belajar. Dan kita bisa masuk. Kalau misalnya ada peluang permintaan gitu ya, nanti di pasar. Seperti Akmil, Akademi Militer, itu mereka minta pakar kurikulum untuk mendesain pembelajaran di Akmil itu. Dan mintanya ke TP. Ada lulusan kita yang di Akmil, khusus untuk menangani masalah kurikulum pendidikan dan latihan di situ, ya. Kita bisa masuk, makanya tadi pagi kan Kajur menyampaikan TP itu memang bisa masuk di semua departemen, karena semua departemen itu hampir memiliki yang namanya pendidikan dan latihan, dan kita pakarnya di situ, di diklat itu, ya, merencanakan, mendesain diklat, mengelola diklat, mengevaluasi diklat pendidikan dan latihan. Kita bisa masuk di semua itu. Misalnya kita juga diminta di BKKBN itu yang KB itu ya, penyuluhan itu banyak sekali. Tahun 2009 atau 2010 itu minta 7 atau 8 lah alumni kita yang ingin diangkat di PNS di situ. Jadi itu kita. Kemudian yang kedua tadi Mas Edi ya, terakreditasi B. Akreditasi itu bukan persoalan ya. Akreditasi itu sebenarnya lebih banyak ke administrasi di jurusan. Bagus atau tidaknya administrasi di jurusan, bagus atau tidaknya mahasiswa yang ada di jurusan. Kalau mahasiswa itu banyak yang lulusnya misalnya 7 tahun, 6 tahun gitu, itu secara otomatis nilainya itu untuk mencapai akreditasi A itu rendah nanti. Karena semakin pendek masa studi di dalam panduan akreditasi itu, nanti itu akan semakin tinggi nilainya. Ya. Maka hal-hal kayak gitu, kalau jurusan itu mengatakan cepat lulus, itu sebenarnya dalam rangka untuk mengejar, salah satunya yaitu mengejar akreditasi itu. Jadi kalau banyak lulusan yang telat itu memperburuk akreditasi gitu. Jadi akreditasi itu dievaluasi setiap 5 tahunan. Ya. Jadi kita akan mengajukan lagi nanti di tahun 2015 akan mengajukan lagi akreditasi. Ya mudah-mudahan nanti dibantu oleh teman-teman semua bisa dapat A. Gitu ya. Jadi akreditasi sebenarnya nggak A, B itu nggak begitu penting. Yang penting itu ada.
Karena syaratnya itu, untuk melamar pekerjaan sekarang ini harus ada akreditasi. Kalau tidak ada akreditasi, tidak bisa melamar kemanapun. Makanya akreditasi kita tetap, ya B itu tetap bisa melamar kemanapun. Ya, itu yang mengenai akreditasi. Oke, Ya. ada lagi satu lagi, kalau mau saya. Oh, satu lagi silakan saya 45. sebutkan nama dan pertanyaannya. Ya, Tanya Pak, ini kan kalau awal maba ini kan kita merasakan kemarin nganggur di 1 bulan gitu. Terus kalau mau meningkatkan potensi belajar lagi itu gimana? Mau belajar lagi. Terutama masalah teknologi pendidikan kan, Pak, otomatis maba banyak yang bingung ke depannya itu gimana? Mau tanya ke depannya itu gimana? Mungkin prospeknya gitu, Mas. Prospeknya. Makanya prospeknya atau kamu ingin belajar? Prospek jurusannya, jurusan kita ini. Maksudnya lulusan ini nanti kemana aja gitu, serapannya. Oh begitu. Ya, tadi sudah saya sampaikan sekilas, serapan kita cukup luas. Kita bisa masuk di berbagai departemen. Saya mencontohkan saja ya, ada di BKKBN, ada di Dinas Pendidikan, ada di guru gitu ya. Kemudian kalau dosen banyak. Angkatan saya yang jadi dosen itu banyak, termasuk di dosen swasta, dosen di Muhammadiyah, dosennya itu banyak sekali. Tapi sebenarnya kita ini kalau legalitas formalnya kita sudah punya peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2009 peraturan menteri ya. Permen itu peraturan menteri pendaya gunaan aparatur negara Menpan ya. Itu yang ngangkat PNS itu kita sudah punya tahun 2009 dikeluarkan jabatan fungsional teknologi pembelajaran. Anda nanti bisa lihat itu sudah sangat detail pekerjaan kita sudah ada di situ ya. Sejak diterbitkannya itu kita mulai sudah banyak sekali departemen yang minta gitu sebenarnya. Nah itu kita banyak diserap itu di ini lembaga-lembaga pengembang media. Contohnya misalnya Pustekom, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan yang berada di Jakarta, yang mengembangkan multimedia pembelajaran. TPE, Anda tahu TPE? TV edukasi, itu kan TP semua anunya. Kemudian UT, Universitas Terbuka, itu juga atau pembelajaran terbuka itu juga inisiasinya dari teknologi pendidikan. Begitu ya. Dulu pembelajaran itu tidak harus datang ke kelas, bisa jarak jauh gitu. Itu inisiasi dari teknologi pendidikan. Ya. Jadi di Pustekom itu yang lembaga resmi ya. Ada kalau di Jogja ini ada BTKP, ada BPMR, Balai Produksi Media Radio, Balai Produksi Teknologi Pendidikan, Komunikasi Pendidikan, ya. Kemudian ada di Semarang itu ada BPM. Itu yang memang lembaga-lembaga yang khusus mengembangkan media pembelajaran, ya. Jadi kita banyak diserap di situ itu. Nah, kalau yang lain ada di Dinas Pendidikan, ya. Ada yang guru. Kalau dulu waktu zaman guru TI itu banyak yang diminta jadi guru TI malah, ya. Di Padang itu banyak sekali itu TP Padang itu malah semua serapannya itu jadi guru TI. Padahal bukan itu sebenarnya. Ya kita bisa saja karena kita mempelajari TI kan. Tapi kita bukan itu esensinya. Kita bukan guru TI. Malah sekarang ini guru TI malah dihapuskan, gitu ya. Jadi guru juga banyak, gitu ya. Kalau yang sektor swasta ya masuk di ini kayak Jogja TV itu banyak lulusan TP. Angkatan saya banyak sekali di Jogja TV itu. Pegang apa? Pegang kamera macam-macam ini ya itu banyak. Karena kita punya kemampuan itu. Di SCTV gitu ya, di Trans TV, Trans 7 itu juga ada TP-nya gitu. Kemudian di sektor swasta yang IO, Event Organizer, nah, banyak itu. Yang buat lembaga-lembaga diklat, lembaga pelatihan, itu juga banyak sekali. Meningkatkan training, motivasi gitu ya. Tapi dia bagian pengelolaan. Nah Anda bisa nanti kemana muyulnya Anda itu ya, kemana kecenderungan Anda yang ingin Anda coba tekuni itu ya, itu kan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Ada yang tidak suka jadi PNS, teman saya itu Mas Heri itu udah dimintai PNS kemana-mana tapi sampai sekarang nggak mau, bahkan diangkat jadi dosen gitu, nggak mau, pengennya apa? Pengennya swasta. Kenapa nggak mau jadi PNS? PNS itu kecil, gajinya kecil katanya, tidak bisa untuk hidup. Ngece banget ya, aku PNS gitu kan.
Ya, itu karena swasta itu jauh lebih besar gitu ya, wira swasta jauh lebih besar. Dan kita Anda juga saya sarankan memang jangan berharap kepada PNS. Pertama, PNS itu formasinya selalu terbatas. Bayangkan dia menerima 150.000 tiap tahun, tapi yang pensiun kan segitu ya, 150.000 orang. Tapi lulusan mahasiswa itu setiap tahunnya itu sekitar 2 juta. Jadi kalau semua lulusan itu mengharapkan jadi PNS, bayangkan 150.000, sementara yang lulus mahasiswa itu ya yang jadi sarjana tiap tahunnya itu 2 juta. Kalau semuanya mengeruyuk itu kemana ya? Bagaimana Mas Dewi, apa sudah jelas? Nah, sampailah kita di penghujung acara, berhubung Pak Denny juga mau melanjutkan acara selanjutnya. Untuk ketua panitia bisa memberikan sedikit kenang-kenangan kepada Bapak Denny. Iya, Pak. Saya kira ini Tepuk tangan. ada yang mau? Kalau ini ada yang mau. Saya juga mau. Ya. Terima kasih kepada Bapak Denny yang telah memberikan sedikit waktu. Semoga ilmunya bermanfaat. Nah, selanjutnya sebelum saya tutup, sebelum saya kembalikan ke MC, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata, tutur kata. Dan selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dong buat moderator paling cantik ya kan. Gimana tadi materinya? Bagus nggak? Bagus banget ya? Luar biasa, Luar Pak. biasa. Iya dong, pastinya luar biasa banget. Di TP tuh nggak ada yang nggak luar biasa gitu kan. Udah mabanya smart people semuanya ya kan? Iya. Semuanya smart. Tapi Apalagi, lebih smart presenternya. tetap smart presenternya ya kan? Oke. Wah, boleh. Nggak apa-apa. Jadi ospek itu memang begitu kadang. Kadang ada senengnya, ada enggak ya. Jadi rasain aja gitu kan. Nah, Kak Kiki, Iya Kak itu. tadi kan semuanya udah dapat materi nih ya. Semua udah dapat kan? Udah. Dan pastinya udah tambah pintar nih. Udah pinter banget. Mereka langsung kumlot coba. Kumlot, keluar dari Selempangnya sini kanan ya. kiri. Iya, keluar dari sini. Wah, full selempang kan ya. Full selempang. Hebat. Double. Dobet ya? Double. Boleh. Oh ya Kak, Kak Kiki, abis Iya, ini Kak, tuh itu. ada apa sih Kak? Habis ini kita akan gunain ilmu kita yang tadi dapat. Yang tadi ya. Kita diskusiin bareng-bareng. Biar gak mubazir ya Kak ya? Daripada dibuang-buang di pinggir jalan kan sayang Iya, banget. berserakan dan malah nyampah gitu ya. Malah nyampah, mending kita gunain buat diskusi. Iya, daripada nyampah di pinggir jalan, mending kita nyampah kan ilmu yang tadi, kita tulis bareng-bareng, kita diskusiin sama kelompok masing-masing tar. Nah, gimana Kak Kiki? Kita langsung diskusi aja apa gimana? Nanti gimana? Jadi diskusi ini kita akan buat lingkaran kayak tadi, lingkaran pergugus. Apa namanya? Jadi ntar gini ya, gini tesnya. Kita buat lingkaran pergugus. Ya, pergugus ya. Pergugus. Nanti Pergugus tempatnya kita yang nentuin ya. Nanti jadi teknisnya ya, untuk gugus pertama, gugus 1, 2, nanti bisa di luar. 1, 2 di Tapi luar. maaf banget ya, bukan kita diskriminasi atau apa ya kan? Itu spesial di Itu luar. karena udah menyiapkan tempat yang paling spesial ya Paling kan, buat spesial. 1 sama 2. Nah, Iya. buat gugus 3 sampai yang ke 10 ya Kak ya, nanti bisa dimanfaatin ruang segini ya kan. Iya. Yang Iya. begitu luasnya ya kan. Luas banget. Nanti kalian bisa ngumpul bikin lingkaran kecil kan. Kecil-kecil aja nggak apa-apa. Kecil-kecil aja mepet-mepet. Nggak usah lingkaran gede-gede ya. Ya kecil gitu. Kecil-kecil nggak apa-apa. Yang penting bermakna kan. Iya. Boleh. Oke. Ya udah langsung kan? aja, silakan berdiri. Oke, semuanya Berdiri boleh berdiri ya, ya. berdiri. Semuanya boleh berdiri dulu. Langsung buat lingkaran. Buat langsung move. Lingkarannya. Ayo
Ayo kakak pemandunya bisa dibantu ya. Tasnya Untuk taruh aja nggak tasnya, apa-apa. ya. Taruh aja nggak apa-apa tasnya kalau mau ditaruh. Tapi yang rapi ya naruh tasnya yang Dikumpulkan rapi. jadi satu aja. Taruh di sebelah kanan kalian. Ya di bawah juga boleh sih. Nggak apa-apa terserah. Ini kok Ayo cuma kakak-kakak berdiri. bisa langsung Kakak pemandu langsung bantu ya. dibantu buat lingkaran langsung. Apa mau yel-yel dulu? Oh boleh. Gimana kalau kita yel-yel dulu biar semangat yuk. Ayo. Yel apa ya? Diacak aja ya. Masing-masing gugus apa gimana kak? Yel-yel pergugus gitu. Yel-yel pergugus. Ya TP udah. dulu aja yuk. Yel-yel TP ya. 1, 2, 3. Teknologi. Ya. Pendidikan. Ya. Teknologi. Ya. Pendidikan. Ya. Teknologi pendidikan. Berpikir kritis, kreatif, dan progresif. Yeay. Nah, udah ya. Langsung aja ya, Kak. Ya. Oke, buat yang gugus 1, 1, 2, 2 silakan move dulu. bisa move. Di ruangan yang lebih Istimewa banget ya. istimewa banget. Silakan menyusul gugus 3 buat lingkaran mulai Gugus dari 3. pojok. Berurutan aja kayaknya enaknya. Berurutan aja. Berurutan aja kan lingkaran mulai dari sana. Ayo gugus 3 bisa di sini. Dibuat semepet mungkin ya Kak Pemandu. Jangan ada Gugus jarak 3. antara gugus 3. Nanti gugus 4 Maaf ya tempatnya seadanya. Kalau mau ada kursi ada di sini. Boleh. Mau di kursi? Boleh. Yuk di sini gugus 5 belakangnya gugus 4 ya kalian. Gugus 4. Ya udah sini juga nggak apa. Pengen ngerasain nginjek karpet ya. Yang gugus 5 silakan di belakangnya gugus 4. Gugus 4 di belakangnya sana. Gugus 6 buat lingkaran mulai dari sini. 7 agak di sana. 8 di sini. Oh iya 9 masih ada ya. Ya coba dulu Mas, lihat dulu. Agak mepet sini deh, nggak apa-apa deh. dicoba dulu aja ya. Semuanya mepet-mepet aja nggak apa-apa. Antar kelompok lain Mau kasih yang jarak sedikit dikit aja. megang-megang karpet yang hitam nggak apa-apa juga. Megang aja ya. Jangan digigit yang penting ini. Duh kurang muat ya. Gimana semuanya? Tolong Udah kebagian tasnya, tempat belum? Kak, dipinggirin buat lewat. Rada kesini sedikit juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, udah kayak gini. Oke. Perhatian semuanya perhatian. Kita akan beri waktu diskusi selama 10 menit. 10 menit. Jadi ya, nanti diskusinya 10 menit. Nunggu aba-aba buat dari kita ya. Iya, buat nunggu mulai aba-aba dari diskusinya. Dan diskusinya tentang apakah? Tentang teknologi pendidikan yang tadi udah tentang teknologi disampaikan. pendidikan. Boleh dihubungkan dengan waktu zaman SMA itu ada apa aja yang berhubungan dengan TP kayak gitu. Intinya yang tadi udah disampaikan materinya, kalian diskusiin, terus kalian omongin deh, pokoknya apa omongin aja yang dan berbau TP. dihubung-hubungin. Mungkin kalian pernah ngerasain, mungkin pernah ngeliat, wah ini ada orang TP nih waktu SMA atau Iya, seperti bisa, itu bisa, ya kan. Nah, diskusi boleh dimulai dari Sekarang. sekarang.